Jadi, oh tapi mantulin lift ya. Buat it. Nah, jadi setelah pendiri bangsa ada Soekarno dan lain-lain gitu ya. Ada Pak Hatta, kita masuk ke ini riwayat apa bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Kenapa? Yang di PC kenapa? Gini. Terus? Udah? Oh iya. Nah, setelah tadi riwayat, setelah pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Ada Pak Karno ya kan, Pak Hatta tentang konsep Indonesia tuh gimana dan seterusnya. Nah, bahasan kita yang selanjutnya itu adalah ini bentuk-bentuk semangat dan komitmen. Jadi dia bentuk-bentuk gitu, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri bangsa, pendiri negara. Nah, ini dilihat dari beberapa periode waktu gitu. Ada periode 1 sebelum pergerakan nasional, lalu ada masa pergerakan nasional, masa proklamasi dan perang kemerdekaan, dan terakhir masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Setelah itu kita bahas tentang Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan lain-lain lah. Ini sikap-sikapnya dan seterusnya. Nah, hari ini saya mau kalian itu diskusi dulu barang ya 15 menit lah gitu. Jadi kan bagian tadi kan tentang bentuk-bentuk apa cinta semangat kebangsaan gitu. Nah, secara sejarah di Indonesia itu umumnya dibagi jadi ya dibagi 4 boleh lah untuk level SMP gitu ya. Jadi masa sebelum pergerakan nasional ini pas masih kerajaan, Sultan Agung, Diponegoro dan lain-lain gitu. Belum kenal Indonesia mereka. Sebelum pergerakan nasional. Lalu selanjutnya itu masa pergerakan nasional. Jadi di masa pergerakan nasional ini orang-orang Indonesia udah mulai muncul gitu, udah mulai kenal konsep Indonesia gitu. Udah mulai diomongin lah gitu. Ini Indonesia mulai diomong-omongin gitu. Mulai diomongin. Diwacanakan, diomongin lah boleh. Nah, setelah itu masuk ke fase ketiga. Masa proklamasi. Proklamasi kita tahun berapa? Masa nggak tahu tahun berapa? Tahun berapa? 1945. Nah, jadi fase ketiga tuh kalau di sini sebutannya apa ya? Masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan. Nah, di fase ketiga ini, jadi Indonesia sudah merdeka, karena kan udah proklamasi nih kan. Indonesia, sudah tuh bahasa Sundanya apa? Apa? Engges. Bukan atos. Bisa dua itu ya. Nah, Indonesia sudah merdeka, namun masih berupaya mempertahankan. Jadi kira-kira waktunya ini di tahun 1945 proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, Pak Karno, Pak Hatta, sampai akhirnya Belanda benar-benar cabut dari negara kita 1949. Gitu. Karena setelah kita merdeka tuh Belanda tuh masih gatel gitu tangannya terhadap negara kita gitu. Belanda juga waktu itu kan negaranya bangkrut, pindah ke London pemerintahnya.
habis itu apa namanya, uang kas negaranya kosong lah gitu. Sedangkan kan Indonesia adalah kebun belakang rumahnya yang hampir tiap minggu panen ibaratnya begitu ya. Duitnya sangat bergantung kepada hasil bumi Indonesia. Makanya mereka tuh ngebet banget tuh balik. Tapi kita berjuang dan segala macam diplomasi, akhirnya 1949 Belanda benar-benar mengakui kemerdekaan kita. Nah setelah itu di fase ketiga kita lanjut ke fase keempat. Kalau buku kalian tuh nyebutnya apa ya? Bukunya itu nyebut masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah ini perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah ini setelahnya ini, setelah kita merdeka, Belanda cabut, ya kita ngapain gitu. Berarti 1949 sampai sekarang, until now. Ini 1928 dari Sumpah Pemuda sampai merdeka. Ini sebelum Sumpah Pemuda. Sebelum 1928. Atau Sumpah Pemuda. Nah, kalian yang hadir berapa orang? 5, 10, 12. 12 ditambah yang online ada 1, 2, 3, 4, 16. Pas banget. Jadi saya mau buat 4 orang. Nanti kelompok 1 bahas sebelum pergerakan nasional yang 2 dan 3 dan seterusnya gitu ya. Dimulai dari, bilang 1, 2, 3 gitu. Dimulai dari hitung 1 sampai 4, dimulai dari Afif, silakan. Iya, ya bener, yang online jadi satu kelompok, bener. Satu kelompok ada 3 laki-laki. Nggak dicampur aja. Campur aja 12 ini kan. Jadi kan 12 ini kan 16 bagi 4 kan 4 orang, 4 orang, 4 orang. Nah yang online ini udah satu kelompok nih ya, dari Wati, Amel, Nuri sama Ani. Ini satu kelompok nih. Yang online. Halo yang online. Anda dengar, kalian dengar suara saya? Ya. Nah, oke. Jadi yang online satu kelompok, Amel, Nuri, Wati sama Ani. Nah yang offline ini 12 orang, hitung 1 sampai 3 aja. 1 sampai, ya dong 1 sampai 3. 1 sampai 3, 1 sampai 3 benar. Dari Afif ke Wulan, Wulan ke itu siapa tuh? Rani, abis itu lanjut, silakan. Rani, 3. Nah, Fauzi, 1. 3. Yang 1 angkat tangan. 1 siapa aja angkat tangan yang tinggi, Kok ada 5 orang ya? Yang 1. Davin mah enggak dong. 1. 1 yang 1 angkat tangan. 4 orang, boleh digabung duduknya, boleh disesuaikan yang 1 sama 1. Yang 2 masih 2 siapa 2? Wulan, Davin dan lain-lain, boleh diatur duduknya. Gabung aja, gabung. Pindah-pindah ayo. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Kalian diskusi. Saya kasih waktu, sekarang jam berapa? 1.20. 1.20. 20 menit.
Boleh, makanya HP-nya dibuka aja. HP-nya diambil, HP diambil. Sebentar. Sebentar. Yang online bisa diskusi di mana? Mungkin buat di grup WhatsApp mungkin boleh, atau di WhatsApp silakan diskusi. Kapan masa, bagaimana masa, sama yang terakhir itu udah 3 dulu aja, 3. Jadi perhatian dulu. Jadi kalian buat setidaknya itu 3 poin ya. Apa itu masa, misal masa pergerakan nasional gitu. Lalu kapan pergerakan nasional itu ada, dan jangan kapan itu jangan ini ya, jangan kapan masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional berlangsung pada 1928 sampai 1945. Jangan gitu doang dong. Dijelasin 1928 ada apaan, 1145 ada apa gitu. Dan terakhir bagaimana berlangsungnya masa pergerakan nasional itu. Dikaitkan dengan dalam kaitannya dengan komitmen kebangsaan. Kenapa? Sebentar. Pergerakan nasional. In komitmen kebangsaan konteks. Kenapa? Bentar, Fauzi dulu gimana? 1928 tuh kan kita baru menyatakan komitmen kebangsaan kita. 1908 tuh baru zaman pergerakan. Jadi ketika mulai bergerak secara lebih modern gitu. Jadi Budi Utomo kan 1908. Budi Utomo tuh pendekatannya masih belum nasional, dia tuh masih Jawa, masih Jawa gitu. Belum menyatakan muncul satu konsep kita Indonesia satu, itu belum, itu baru Sumpah Pemuda. Gimana? Jadi itu biasanya zaman ini apa, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional. Marti gimana Marti? Tadi nanya apa? Oh jadi. Oke, waktunya 20 menit ya. Berarti sampai 13.45. Oh ya belum. Per kelompok satu topik. Cuman pembagiannya gini aja. Yang online, yang oh ya benar. Kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu berarti bahas yang pergerakan nasional. Kelompok 2 sebelum pergerak. Oh ya, kelompok 1 sebelum pergerakan nasional. Kelompok 2 pergerakan nasional. Kelompok 3 masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Dan kelompok 4 yang online masa perjuangan kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Silakan diskusikan 20 menit. Kenapa? Bentuk apa? Habis diskusi, nanti kita lihat, kalian diskusi dulu aja. Dibuat kertas lembar aja, ditulis bareng-bareng. Silakan. Yang online ada pertanyaan yang online? Insya Allah tidak. Tidak, aman ya? Masa nomor berapa kata Nuri yang online? Kenapa? Ya, kita nomor 4. Ya, nomor 4, benar. Oke. Kalian baca dulu. Oh ya, koordinasi K8 ya. Sebentar. Kalian udah megang buku ini belum, buku cetaknya? Buku ajar PKN. Kenapa? Ini saya kirim ke ini ya, ke grup koordinasi KBM K8, boleh dilihat.
Ntar loading. Nah, kirim-kirim ya. Ini kok nggak kirim-kirim ya? Kenapa? Poin-poinnya itu maksudnya. Kok nggak ke-upload? Buku ajar PPKN kelas 8. Buku ajar. Nggak ke-upload nih. Bentar. Coba saya kasih link ya. Coba linknya dibuka. Nggak kekirim juga. Oh, pantesan HP saya mati. Nggak bisa. Ini. Telegram kali, Telegram. Ada yang punya tele nggak? Amir punya? Bentar. Ya, belum login dong. Amir, emailnya apa, Amir? Kenapa? Email. Email kamu apa? Nggak usah Telegram. Telegram saya nggak login. Amir apa? 2009 @gmail.com.
Kenapa? Yuk, yuk, lagi loading ya. Lamanya. Oke, buku PKN 8. Udah terkirim, Amir. Boleh di-share ke yang lain. Amir Dinar 2009 kan? Udah kebuka semuanya? Yang online kalau ada something masalah boleh langsung open mic ya. Soalnya tidak selamanya mata saya tertuju di komputer. Open mic aja.
Udah semua lihat bukunya yang di-share? Oh, baru di-share. Ya, sih lama downloadnya. 27 MB. Oke. Jadi gini, kalau mau ngasih apa, saya kasih gambaran aja ya. Jadi 3 pertanyaan itu sebenarnya mencakup yang pertama tuh kalau apa itu masa pergerakan nasional berarti kan definisi pengertian. Nah, kapan masa pergerakan nasional itu menjelaskan kapan masa itu dimulai, kapan itu berakhir gitu. Ada apa di antara fase itu kemudian pergerakan nasional bisa bermulai dan bisa berakhir gara-gara apa gitu. Yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana berlangsungnya masa pergerakan nasional itu kira-kira komitmen kebangsaan, keindonesiaan tuh pada fase itu diomonginnya kayak gimana sih gitu. Lagi ada ribut-ribut apa nih tentang Indonesia pada tahun 28 sampai 45 atau 45 sampai 49. Seperti itu. Saya kasih 30 menit aja, jadi selesai jam 13.53. Ya, 13 menit. Enggak dinilai kok. Enggak dinilai, kerjain dulu aja. Tapi jangan malah ini apa berkurang semangatnya. Kemerdekaan. Nah, ini dibagi jadi 4 fase. Nah, bentar. Jadi apa itu? Ini secara definisi apa itu? Terus ini kapannya? Kapan? Habis itu how-nya, bagaimana ini berlangsung? How it goes. Goes. Jadi jangan goes apa ya? Secara verb bahasa Inggris. Bagaimana itu terjadi di masa lampau tapi terjadi dalam periode waktu tertentu gitu. Apa itu? How it gone. Nggak mungkin. How it. Apa Syafiq? How are you today? How was it? Dah susah lah. Bagaimana berlangsungnya gitu lah. How did it bukan happen, lebih ke happen kan kejadian di tempat itu. Pengennya tuh bagaimana itu berlangsung tapi di masa lampau gitu. How did it lasted gitu, bagaimana? Apa tuh? Lasted kan berlangsung gitu bukan ya? Apa tuh? Nah, ini kita bertahan. Nggak apa-apa nih, udah lurus. Udah lurus. Nah, jadi per kelompok aja dulu mungkin. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 nggak usah maju, ngomong dari situ aja. Ada apa aja di masa pergerakan sebelum nasional? Masa sebelum pergerakan nasional, ngapain aja tuh kira-kira? Ada apa aja? Boleh pakai mic. Kita lagi forum Indonesia Lawyers Club ini. Ayo, berdiri, silakan. Saya jadi Karni Ilyas. Kita akan dengarkan perwakilan dari Indonesia Timur, Bapak Muhammad Rafif Patara.
Pada Pak Rafif, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan apa ini? Gak usah dibaca semua, intinya aja. Coba. Apa itu masa sebelum pergerakan nasional? Nah. Masa sebelum pergerakan nasional adalah masa di mana kepulauan Indonesia masih berjuang secara kedaerahan Terus? untuk menentang Belanda. Motif dari perjuangan secara kedaerahan dikarenakan bangsa Eropa, Portugis, Prancis, Inggris, Belanda yang awalnya berdagang di Nusantara gitu, terlalu semena-mena. Lanjut. Kapan masa sebelum pergerakan nasional? Sebentar, karena mereka semena-mena. Ada lagi tambahannya? Apa yang mencirikan, apa yang ini menunjukkan bahwa masa sebelum pergerakan nasional? Udah? Oke, lanjut. Boleh yang lain mungkin? Ibu Arifah, Ibu Sofi? Hah? Kamu yang ketiga, Afif sama Fauzi yang 2. 1, 2. Hah? Kamu kan bertiga yang 2. Kamu Arifah sama Sofi yang poin ketiga. Afif sama Fauzi yang poin. Ya udah, boleh lanjut. Silakan. Masa sebelum pergerakan nasional ketika Indonesia sudah menjadi bangsa-bangsa kecil yang melawan penjajah kolonial Eropa. Oke, terus? Sebentar, ini kok kameranya nggak nyorot ini ya? Kameranya nggak nyorot ke papan tulis, gimana cara ini? Anyone? Oh, ini dari sono langsung ya. Nah, itu. Kecil kali. Di zoom-nya gimana caranya? Kalau mau di zoom. Kelihatan nggak tuh? Lanjut dulu mungkin Afif dan Fauzi, silakan. Ayo. 2. Kapan masa sebelum pergerakan nasional? Kapan? Masa sebelum pergerakan nasional ketika Indonesia sudah menjadi. Ayo, yang lain perhatikan. Lanjut. Afif. Ketika Indonesia sudah menjadi bangsa-bangsa kecil yang melawan penjajah kolonial. Terus? Bangsa-bangsa kecil itu merupakan kerajaan-kerajaan yang merdeka dan yang merdeka, berdaulat, dan kehidupannya diisi oleh kerukunan dan kedamaian. Nah, itu lihat di buku itu kan? Iya kan? Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Terus? Hah? Iya bener itu, lihat ada di poin buku yang tadi. Oh, improve. Lanjut. Udah. Oke, bentar, berhenti di sini dulu. Udah tadi poin 1 sama poin 2. Beri tepuk tangan kepada Bapak Afif dan Fauzi. Luar biasa ini. Jadi kita tanggapi dulu tadi masa sebelum pergerakan nasional. Tadi poinnya udah bener, jadi langsung saya tulis gitu ya. Jadi masa sebelum pergerakan nasional itu ya ketika masih berjuang ke daerahan. Tadi poinnya, masih berjuang ke daerahan, melawan Belanda, melawan Inggris, melawan penjajah gitu ya. Penjajah Eropa. Nah, di samping dia melawan penjajah Eropa, mereka itu sebagai suatu kerajaan gitu ya. Jadi sebenarnya kan ibaratnya gini loh, konsep
bukan konsep. Ibaratnya orang itu kan sudah mendiami Indonesia sebelum Belanda datang dong, ya nggak? Sebelum Belanda datang di sini udah banyak orang segala macam gitu. Paling tadi yang apa? Yang mungkin belum dimasukin itu selain tentang melawan Belanda, melawan penjajahan, itu tadi dua fase tadi yang apa yang kemarin kita singgung, kita sempat relatif nih dalam arti apa ya? Jadi nggak sepenuhnya bersatu, cuman ya secara umum bersatu gitu dalam satu kesatuan negara gitu. Relatif tersatukan lewat dua kerajaan besar, namanya apa? Apa kemarin kerajaannya? Ayo bareng. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Tapi intinya adalah bahwa sebelum pergerakan nasional, core of the core-nya adalah mereka belum mengenal konsep benar, cuman lebih spesifik lagi belum mengenal konsep Indonesia. Kalau kamu nanya raja terbaiknya Sriwijaya, namanya Balaputra Dewa gitu, ya dia nggak tahu Indonesia apa. Saya mah taunya Sriwijaya. Ya kebetulan wilayahnya kena Kalimantan, kena Jawa gitu. Cuman ya kita bukan orang Indonesia, itu orang Sriwijaya. Atau mungkin kita tanya ke Gajah Mada, apa Indonesia? Dia nggak tahu Indonesia, taunya Majapahit. Kebetulan tapi benderanya, entah kebetulan entah bukan ya, tapi bendera Majapahit itu merah putih juga. Cuman merah putih kayak bendera Malaysia gitu. Seperti itu. Tapi intinya kalau masalah sebelum pergerakan nasional ini aja. Ini ya gagasan intinya. Belum mengenal konsep Indonesia dan semangat intinya masih melawan Belanda. Dan sebelum ada Belanda datang jelas ada tradisi tentang kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan juga era Hindu, Buddha, Islam gitu. Kita masih menjadi kerajaan Hindu, Buddha, Islam yang besar-besar lah gitu, mau Demak, mau apa macam-macam. Seperti itu. Nah, itu poin apa itu dan kapan. Selanjutnya boleh Amir mau nanya. Amir mau stretching. Amir Dinar Nusantara. Kita panggil apa Dinar enggak? Amir. Oke. Oh gini Amir apa? Amir Dinar Nusantara. Adnan. Lanjut Arifa sama Sopi poin 3. Gimana? Silakan berdiri, waktu dan tempat dipersilakan. Semangatnya masih bersifat kedaerahan dan belum muncul pergerakan nasional. Bersifat kedaerahan belum muncul apa? Pergerakan nasional. Lalu lanjut. Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Apalagi? Kehidupannya diisi kerukunan, toleransi, itu apa lagi? saling menghargai, dan kedamaian antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Oke. Terus? Sudah mulai timbul jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan. Arifa belum Arifa? Oh urusan Arifa ya? Nilai-nilai perjuangan yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada Arifa dan Sophie. Tadi kita sampai ke poin ketiganya yang terakhir. Jadi dia ada unsur kedaerahan benar dan dia belum muncul pergerakan nasional. Nah ini poin penting tentang pergerakan. Jadi kalau kalian lihat misal siapa ya, di Maluku ada siapa yang duitnya, yang wajahnya di duit 1.000? Kapiten Patimura.
Di Jawa ada siapa? Di Ponorogo. Di mana lagi? Di Kalimantan ada siapa? Pangeran siapa? Pangeran Antasari. Banjarmasin atau mah? Bukan Banjarmasin kayak itu. Banjarmasin ya? Kesultanan Banjar dia. Banjar, tapi ya Kesultanan Banjar. Ada pangeran ya, di Kalimantan. Ada Pangeran Antasari. Lalu di mana lagi? Di Sulawesi Selatan ada siapa? Sultan Hasanuddin, segala macam. Jadi kalau kita perhatikan poin dari siapa tadi, Arif atau Sofi, belum munculnya pergerakan nasional. Jadi mereka tuh berjuang masih secara sporadis gitu. Tahu sporadis kan? Berjuang secara apa? Sporadis. Berjuang secara sporadis tuh kayak tidak berpola gitu loh. Maksudnya kayak misal apa ya? Aduh, ini bola lagi. Cuman gini, kalau misalnya kalian pinter atau mungkin sukses gitu ya, kalian itu punya resep ampuh dan jitu untuk biar kesuksesan itu terus berulang gitu. Kebayang nggak? Misal Sofi jago nyanyi, jago apa gitu, dia punya konsep tertentu yang kemudian berulang. Nah kalau sporadis itu dia, ya apa aja yang dia ada depan mata dihadapin aja gitu. Dia belum punya visi tentang perjuangan, kemerdekaan, hak manusia dan lain-lain. Dia pokoknya kalau lawan yang angkat senjata, pakai pistol ya kita lawan juga gitu. Dia belum ada konsep tentang pergerakan nasional. Berjuang secara sporadis. Atau mungkin dalam bahasa lainnya belum terorganisir lah. Mungkin lebih umum di telinga kalian. Belum terorganisir. Jadi belum kenal ini namanya organisasi kepemudaan, ini belum kenal. Masih sifatnya pokoknya misal di desa sana ada Belanda, ya udah kita ngumpul di warung nanti malam, habis itu kita pakai apa, ambil runcing atau mungkin apa, kita hajar gitu. Dia belum ada ketuanya, sekretaris, bendahara belum kenal gitu, belum terorganisir. Jadi karakter khasnya di fase ini selain dia bersifat kedaerahan dan dia belum terorganisir. Dan dia juga once again dia belum mengenal konsep Indonesia. Mengenal konsep Indonesia. Itu. Masih kedaerahan, masih ngelawan penjajah dan lain-lain. Seperti itu. Terus tadi ada ya secara umum riwayat kebangsaan kita tuh misal karakter intinya ya. Mengenai karakter kebangsaan ya lebih cukup tercermin sebenarnya di Pancasila gitu ya. Ada kita sebagai bangsa yang bertuhan apapun agamanya gitu. Kita punya konsep kemanusiaan, gotong royong. Kalian kalau pernah lihat ini nggak sih video tentang kayak belum pada lihat juga ya. Yang ngangkat rumah bareng-bareng itu loh. Tahu nggak sih? Kerja bakti ngangkat rumah gitu. Angkat rumah. Di Minang atau di mana gitu ya. Aduh kok malah kartun. Mana ya. Nah nih lihat nih ya. Ini only in Indonesia. Jadi ini rumah mau dipindahin. Ini rumah beneran rumah mau dipindahin. Diangkat bareng-bareng dong. Tuh. Sulawesi banyak begini. Warga memindahkan rumah gitu ya. Heboh warga Ngawi yang pindah dalam semalam asli. Tradisi pindah. Oh suku Bugis. Wah ini lebih jelas lagi nih. Oh ini Afif pernah lihat begini. Kamu ikutan? Oh pelakunya ada di sini. Megang doang nih. Ampun, ini Indonesia begini nih. Tradisi. Aduh enggak. Indomie bukan Indomie. Kita datang bukan untuk makan mukbang. Tuh. Jadi, oh ya belum di-share ya. Belum di-share, maaf. Di-share. Nah, jadi ini Ani, Amel, Nuri, dan Wati. Ini kita lihat orang angkat rumah bareng-bareng.
Jadi kalau kita lihat bersama-sama ya, Indonesia mau zaman gak zaman dan mau zaman Hayam Wuruk Bala Putra Dewa ya macam gitu, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin dan lain-lain sampai sekarang itu ya. Mudah-mudahan sampai sekarang. Kira-kira tuh tadi karakter-karakter yang tadi disebut Arifa, kita tuh punya sifat gotong royong tuh kayak begini, punya apa ya, kepekaan sosial yang relatif lebih tinggi gitu. Kayak misal kalau kalian suka nonton film kan, gimana seberapa individualisnya orang. Ya itu ada individualis itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga gitu. Mereka lebih kuat segala macam gitu. Cuman kalau kita tuh rasa semangat gotong royong bareng-barengnya tuh apa ya? Hampir semua, bukan mungkin semua ya, semua suku tuh begitu gitu. Orang mana? Orang Sunda apa? Makan orang makan yang penting ngumpul gitu ibaratnya gitu kan. Yang penting ngumpul bareng-bareng. Jadi gotong royong. Apalagi sikap toleransi kebersamaan itu mau dari zaman kapan tuh tetap ada gitu. Dan oh ya sama ini, karakter lain ya dari umumnya bangsa Indonesia itu adalah ini adaptif ya. Terbuka terhadap perubahan. Adaptif aja, adaptif terhadap perubahan. Jadi negara kita dari Sabang sampai Merauke, dari tempatnya Buah Salosa di Papua, Immanuel Padua Ortizan Solosa, sampai ke tempatnya Afif di Makassar, lalu ke Kalimantan tempatnya siapa? Borneo FC dan lain-lain, ibu kota baru, ke Jakarta ke tempatnya saya, dan sampai ke ujung sana Aceh gitu. Kita punya tradisi yang adaptif terhadap perubahan. Bayangin, agama-agama besar tuh udah sampai semua di Indonesia loh. Hindu, Buddha, Kristen, Islam, itu udah sampai gitu. Bahkan kalau kalian tahu sejarahnya, di Sriwijaya itu dulu ibaratnya Oxfordnya Universitas Buddha sedunia itu pada ke sana gitu. Dan kita bisa hidup dengan baik gitu, saling toleransi tadi. Jadi ya kita punya kekuatan ini dipupuk dari nenek moyang kita zaman dulu gitu. Kayak ya gitulah. Terhadap perubahan, perbedaan tuh bukan hal yang mesti diributin gitu. Kita masih bisa hidup tentram, sebelahan-sebelahan dan seterusnya. Adaptif terhadap perubahan. Dan sama poin ini karena kalian anak Al-Kausar, ketuhanan gitu. Jadi kita relatif lebih religius gitu. Bukan relatif lebih religius apa ya? Tradisi-tradisi, omongan-omongan tentang Tuhan, Tuhan tuh ibarat dihargain lah gitu, relatif lebih dihargain gitu. Kita orang yang relatif lebih spiritual gitu dan macam-macam. Indonesia seperti itu. Ini offset berapa banyak ini ya? Noh, offset nih, udah bagian ini. Oh, tokoh-tokoh udah cukup sampai sini dulu. Sebelum pergerakan nasional. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, boleh difoto atau dicatat mungkin, silakan. Dicatat sih anaknya, ntar difoto nggak ini. Masa pergerakan nasional. Nah, masa pergerakan nasional kelompok 2 tadi siapa? Amir dan lain-lain. Nulan, silakan. Boleh dibuka di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regu kami akan menjelaskan tentang apa itu masa pergerakan nasional, kapan masa itu terjadi dan bagaimana berlangsungnya. Oke. Poin-poinnya Apa itu pergerakan nasional? Masa apa itu pergerakan masa nasional. pergerakan nasional? Pertama, berjuang melawan penjajah secara kesatuan bersama. Ini baca. Berjuang melawan penjajah secara kesatuan. Lalu lanjut. Kedua, perlawanan secara organisasi dengan membangkitkan semangat rakyat.
Lanjut. Ketiga, suatu bentuk perlawanan terhadap penjajah. Oke. Lanjut. Yang poin keduanya. Itu tadi poin kedua. Oh, ini poin kedua. Ya yang apa? Melakukan Yang apa itu dong? Yang perlawanan. Oh yang Oke. kapan? Yang kapannya? Oh, kapan? Kapannya? Silakan Bapak Syafiq. Masa pergerakan nasional. Pada awalnya perkumpulan ini terbatas hanya rakyat Indonesia dari Jawa dan Surabaya pada 1908. Dengan didirikannya Budi Utomo, rakyat Indonesia bersatu Lanjut. sampai 1945 dan merumuskan proklamasi kemerdekaan. Sudah? Ada lagi mau ditambahkan? Oke, silakan duduk. Beri aplaus kepada saudara-saudara kita yang sudah menyampaikan buah pikirannya. Nah, jadi setelah kita ngomongin pergerakan, sebelum pergerakan nasional, ada siapa? Kapiten Patimura, ada Pangeran Diponegoro dan lain-lain. Melawan Belandanya masih sporadis gitu, masih ribut-ribut. Ada Belanda sana, hajar gitu. Nah, sampai akhirnya, ini saya masuk ke ini dulu. Bentar, ini hapusnya nanti dulu. Sampai akhirnya ada fase di mana kalau kalian pernah ingat ya, di Belanda tuh ada namanya politik balas budi, politik etis. Atau balas budi. Jadi setelah politik balas budi itu, banyak tokoh-tokoh muda kita yang umur-umur berapa? 18, 17, 19 itu bisa kuliah keluar gitu. Pak Hatta, Pak Karno nggak pernah kuliah di luar. Agus Salim kuliah di luar. Sultan Syahrir itu kuliah di luar. Jadi banyak tokoh-tokoh nasional yang kemudian kuliah, banyak tokoh yang kuliah atau terpelajar gitu ya. Jadi mereka mulai melek tuh terhadap, oh ternyata dunia Belanda tuh kayak begini. Dunia Barat tuh begini. Pikiran yang mengisi pikiran orang-orang Belanda tuh begini ternyata ya. Oh ada liberal, oh ada komunis, ada Marx, oh gitu. Padahal sebelumnya mereka mengira ya sawah, ya gunung, ya sekitarnya aja gitu. Nih ya, mana ya? Siapa? Mau lihat siapa? Syahrir, jangan Syahrir. Hatta kuliah di Belanda gitu. Belanda. Mana nih? Kuliah di Belanda, ngapain aja sih? Bukan. Ketika Natal, wawancara Hatta bicara Belanda. Minum kopi bersama Presiden Soekarno. Peringatan. Nusantara. Ini keren nih. Ntar saya ini. Kuliah di Belanda. Atau Syahrir. Dir kuliah di Belanda. Oh atau mungkin ini, Perhimpunan Indonesia. PI. Nah ini boleh nih. Kalau gede amat sudah. Didirikan tahun 1908 oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Mereka antara lain R.P. Sosrokartono, R. Hussein Jayadiningrat, R.N. Notosuroto, bernama Indis Perenijing. Kegiatannya pada Muhammad Hatta yang mana? Yang mana Muhammad Hatta? Yang ini? Hah?
Kiri atas mana? Ini. Mana Muhammad Hatta? Ini. Ini kan? Yang itu yang mana? Ini kan? Ini Muhammad Hatta yang ini. Bukan ini mah Johnson ini. Jadi ini Muhammad Hatta, mana temannya lagi? Ini orang barat semua. Mana ya? Ya, ini ada fotonya gitu. Jadi pada waktu itu intinya ada politik etis ya. Ada politik etis, kita banyak tokoh yang kemudian kuliah ke Belanda, terpelajar. Sampai akhirnya poin penting dari fase ini ya, mulai muncul kesadaran bahwa pertama, kalau mau bergerak melawan Belanda, kita harus terorganisir dan mulai muncul gagasan tentang Indonesia. Nah, bukan salah satu, organisasi yang pertama yang kemudian organisasi yang sifatnya itu terorganisir ya, itu adalah Budi Utomo 1908. Jadi baru pertama kali Indonesia yang orangnya macam-macam segala macam akhirnya punya organisasi, punya pemimpinnya, punya ketuanya tuh baru tahun segini nih, Budi Utomo. Sebelumnya belum modern gitu, masih kumpul-kumpul apa. Ini kalau Budi Utomo lebih jelas gitu. Ada gagasan visi misinya ada, programnya apa aja ada, tuh dijelasin di situ Budi Utomo punya. Makanya disebut sebagai fase pergerakan nasional karena dia mulai saat ini dia mulai bergerak secara pergerakan gitu. Berjuang secara pergerakan, mulai terorganisir dan pada prosesnya mulai mengenal konsep Indonesia. Seperti itu. Lanjut ke poin 3, silakan Wulan. Ya, berdiri, boleh. Nah, saya iniin poin-poinnya aja. Oke. Masa Pergerakan nasional. Ya, pergerakan nasional terbagi menjadi 3. Oke. Yang pertama masa pembentukan. Apa, Pak? Masa pembentukan. Pembentukan. Masa radikal. Dan moderat. Oke. Ya. Ini poin bagus. Terus. Habis itu pada masa ini juga munculnya organisasi-organisasi seperti PI yang tadi, yang ini, terus Budi Utomo Serikat Islam, sama PKI. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Munculnya kaum intelektual. Ya, udah. Benar, ini juga. Ini lebih ke sejarah sih ya, intelektual. Tapi poin ini benar juga nih, ada fase pembentukan radikal moderat. Kayak fase-fasenya Budi Utomo itu masih pembentukan gitu. Itu konsep Indonesia masih awam-awam, masih awal-awal gitu ya. Mulai ngehits, salah satu yang ngehits pertama kali menyebarkan nama Indonesia tuh ini, organisasi ini. Perhimpunan Indonesia. Pak Hatta, jadi dia nyebut kata Indonesia dalam tulisannya dan seterusnya. Organisasi yang menyebarkan itu salah satu yang penting ini, Perhimpunan Indonesia. Seperti itu. Lalu ini ada fase radikal, nanti mungkin bisa dibahas di fase sejarah ya. Kayak kita ngelawan, misal ada, ini berarti non kooperatif, dia tidak mau kerjasama sama Belanda, sama Jepang juga, with Belanda atau Jepang nanti kemudian hari. Nah, cuma nanti ada golongan orang-orang moderat, dia mau kerja sama Jepang nanti. Kayak Pak Karno tuh mau kerja sama Jepang. Karena dianggap kerjasama dengan Jepang akan bermanfaat karena kita akan dapat pelatihan militer gitu. Kita bisa megang senjata akhirnya orang-orang Indonesia. Seperti itu. Cuman ada juga yang kemudian nggak mau kerjasama. Tapi intinya ya, pada fase ini bagaimana berlangsungnya itu adalah dia lebih organisasi,
banyak kemudian muncul organisasi-organisasi pemuda. Jadi yang awalnya perang-perang sporadis, kini mulai muncul tuh. Ayo orang-orang mana kita punya gagasan tentang mana? Tentang Islam, kita buat syarikat Islam gitu. Walaupun itu oleh perdagangan. Atau mungkin, ayo kita yang punya pikiran tentang komunis, kita buat ISDV, Indonesia Social Democrat Vereniging atau apa gitu, ISDV. Lalu ayo yang komunis lagi buat partai PKI gitu misal, yang nasionalis PNI gitu-gitu. Jadi mulai muncul gerakan-gerakan yang lebih terorganisir gitu. Dan gagasan tentang Indonesia, ntar ini muncul di mana? Masa awal kerjasama gagasan Indonesia, aduh nggak muat ya. Gagasan Indonesia, gagasan bahwa Indonesia harus merdeka, Indonesia tuh bersatu, itu menguat lah gitu ibaratnya. Karena banyak orang pinternya, banyak tulisan-tulisan yang disebarkan, banyak pidato-pidato dan lain-lain, sehingga akhirnya gagasan itu tersebar. Nah, salah satu momen penting adalah ketika tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ada apa itu? Sumpah Pemuda. Nah, jadi pada kejadian Sumpah Pemuda itu akhirnya kita buat apa? Mungkin kesepakatan, perjanjian kecil-kecilan gitu antara, bukan kecil-kecilan juga, perjanjian antara pemuda dari perwakilan orang Sumatera, Jawa, Sulawesi dan lain-lain bahwa ayo kita bersatu sebagai Indonesia. Dan pada pertemuan itu pula pertama kali Indonesia Raya dikumandangkan. Ini lihat ya. Iya, Sumpah Pemuda. SIN. Mana ya? Oh ini aja nih. Wage Indonesia Raya. Ini film bagus juga. Tadinya saya mau muter ini, film ini tadi. Kayak cuplikan gitu ya. Cuman gak nemu bajakan ya. Di Indo 21 gak nemu saya. Jadi film ini tentang penulis atau mungkin penggubah lagu Indonesia Raya. Siapa namanya? Wage Rudolf Supratman. Nah, ini cerita tentang biografi hidupnya. Ini film yang bagus banget menurut saya. Nah, ini di pertemuan Sumpah Pemuda kedua, akhirnya lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan. Tapi diawasin sama tentara Belanda dan nggak boleh dinyanyikan sama peserta. Tapi boleh dinyanyikan sama paduan suara. Nggak boleh dinyanyikan. Ini kalaupun ada paduan suara nanti di sana tuh cuman perumpamaan aja. Tapi nggak boleh dinyanyikan. Resolusi juga jelek tuh. Ini Wage Rudolf Supratman, terkenal dengan biolanya. Nah, ini ya, menarik juga gini. Jadi kalau kalian lihat sejarah bangsa kita ya, mau Pak Hatta, Pak Karno, Wage Rudolf Supratman, mereka tuh orang kayak begini. Mereka orang yang sholat malam, pokoknya ke Allahnya kenceng gitu. Itu beneran loh, maksudnya dia seorang yang berguru juga, kenal agama gitu. Jadi bentukannya ya, sebenarnya kalau dilihat konsep-konsep awalnya negara ini emang konsepnya tuh indah-indah gitu. Karena ya minta bimbingan, minta pertolongan. Film bagus banget ya. Nggak boleh nyanyi aslinya. Ketika disebarin bukan.
Ini pertemuan yang lain, Kongres Perempuan Indonesia. Nah ini stanza kedua, jadi nggak hiduplah Indonesia Raya. Coba ada di kelanjutannya lagi. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa Indonesia bahagia. Syukurlah saja, syukurlah gimana bangsanya, rakyatnya semuanya. Saudara, baginya, saudara, budinya untuk Indonesia. Dan kayaknya ini orangnya ngerekam di bioskop ya, iya nggak sih? Iya kan? Gak dapet bajakannya saya ini. Nah ini stansa ketiga. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1945. Dan mirisnya Pak Wage Rudolf Supratman meninggal sebelum Indonesia merdeka. Jadi itu meninggal tahun 1944 apa kalau nggak salah ya. Jadi dia belum pernah melihat lagu ini dinyanyikan setelah Indonesia merdeka belum. Lihat aja nih, meninggal ya. Udah keburu meninggal. Wage Rudolf Supratman meninggal tanggal 38 malah. Meninggal tanggal 17 Agustus nih, 17 Agustus 1938. Jadi dia yang buat lagu Indonesia Raya, tapi dia nggak pernah melihat lagu itu dikumandangkan setelah kita merdeka. Udah keburu meninggal dia. Ini orangnya, Bapak Wage Rudolf Supratman. Orang Purworejo. Ya. Purworejo. Jogja sanaan dikit lah. Kalau nggak salah. Nah, jadi gitu ya. Di masa pergerakan nasional ini akhirnya kita sepakat tanah kita satu, tanah Indonesia, kita bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan akhirnya kita punya bahasa. Kita punya bahasa yang dengan itu kita saling ngobrol gitu, itu bahasa Indonesia. Itu pergerakan nasional. Ada pertanyaan bagian ini? Ramai juga ya hari ini catatannya. Apa, Amir? Oh, stretching. Mau difoto dulu silakan atau mau dicatat, mangga. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Kalian kalau nonton ini apakah merasa jiwa kebangsaan nasionalismenya terbangkitkan gitu? Kayak mau nangis gitu nggak sih? Hah? Saya nonton ini di bioskop. Saya nonton ini di bioskop nangis kayak nangis sebenarnya. Saya ngelihat perjuangannya gitu loh. Dan ini film yang bagus untuk menggambarkan tidak hanya kehidupan Pak Wage Rudolf Supratman, cuman gimana pergerakan nasional, organisasi-organisasi itu berjalan gitu. Kayak buat tulisan dibubarin Belanda gitu-gitu. Gimana biar tulisannya itu nggak ditangkap sama Belanda, nggak disita.
Ya udah kita buat cerpen. Kita buat novel, kita buat cerpen. Cuman sebenarnya cerpen itu menyimbolkan Indonesia lagi dijajah Belanda gitu. Jadi nggak bisa ditangkap kan ini novel gitu. Cuman orang-orang yang baca novel itu pasti pikirnya kebayang, oh ini kayaknya lagi ngomongin Indonesia lawan Belanda deh gitu. Tapi nggak bisa dibredel gitu makanya. Gitu. Itu cara-caranya begitu. Makanya kalau dilihat sastra zaman segitu ya perjuangannya lewat sastra kuat banget itu. Udah nonton sampai habis ya, nonton di bioskop ini. Bukan lah, bukan. Saya nasionalis cuman ya taat aturan juga. Taat aturan lah gitu. Enggak ini. Amel udah gimana? Udah catat? Amel? Sudah. Oke. Lanjut ke kelompok ketiga berarti pergerakan nasional, habis itu proklamasi dan proklamasi kemerdekaan ya, proklamasi kemerdekaan sama terakhir apa? Mengisi kemerdekaan. Kayaknya enggak. Singkat aja yang masa proklamasi. Silakan. Proklamasi dan mengisi kemerdekaan. Silakan Marti. Apa dulu? Silakan apa? Apa itu masa proklamasi dan perang kemerdekaan? Masa ini adalah masa di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan mengumumkan kepada dunia bahwa sebuah negara boleh terbangun. Terus ada sebuah kekosongan dalam pemerintahan dan para pejuang kemerdekaan mengambil kesempatan ini. Dan namun perang tak kunjung selesai karena Belanda telah melakukan sebuah agresi militer dari mengambil tanah jajahan mereka. Ada banyak pertempuran. Udah? Ya cukup sih. Oke, Marti selanjutnya singkat aja. Kapan? Oh yang ketiga. Maria Mamarani dulu mungkin boleh, silakan. Kapannya? Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Lanjut. Dan berlangsung sampai? Berlangsung sampai? Ini proklamasinya. Oh iya, proklamasi 17 Agustus 45, lalu? Perangnya berlangsung selama 4 tahun dari 1945 sampai 1949. Benar, 1949. Sudah? Rani mungkin? Hal itu disebabkan karena yang belum bisa menerima kemerdekaan Indonesia. Mantap, betul. Termasuk Belanda dan sekutu. Banyak yang belum menerima kemerdekaan Indonesia. Ada lagi? Sudah? Ada pertempurannya, tapi cuma beberapa. Pertempuran taruh sini aja. Oh, taruh di sini aja. Ini kapannya aja. Lanjut Marti, silakan. Bagaimana berlangsungnya? Intinya aja. Inti-inti. The core of the core. Pada tahun 1945, PPU PKI dibangun demi mempersiapkan kemerdekaan dalam pengawasan Jepang. Oke, terus? Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan dan dikenang sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Di Belanda, mereka bersiap untuk mengambil Indonesia kembali dan bersekutu dengan Inggris. Lanjut aja yang inti-intinya, Marti, kira-kira perang ada apa aja perjuangan? Intinya banyak apa? Banyak perang sama banyak apa gitu mungkin? Awalnya kedatangan sekutu disambut baik, namun kemudian setelah kamuflase nikah ketahuan, pandangan rakyat terhadap sekutu berbalik dan peperangan dimulai. Oke, perang. Jadi di fase ini kita akan banyak menemui perang fisik. Sama apalagi Marti? Selain perang angkat senjata, ada lagi perang apa?
Kan kita berjuang mempertahankan kemerdekaan secara perang fisik dan Diplomatik. diplomasi, benar. Diplomasi. Nah, lanjut mungkin dari poin yang ini. Terus mungkin yang peperangan daerah-daerah yang ada peperangannya di Ambarawa, kemudian Yogyakarta, Medan Area, Surabaya, Bandung, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Kemudian juga ada 2 peristiwa, yaitu agresi Belanda Satu dan dua. yang diakhiri tahun 1947 dan agresi Belanda 2 pada tahun 1948. Oke. Kemudian terjadi serangan umum 1 Maret 1949 yang menjadi titik penghabisan Indonesia. Karena kemudian peristiwa ini mendapat banyak Respect. Ya, dari PBB dan Amerika. Benar. Yang mendesak Belanda untuk melakukan perundingan dan melakukan perundingan dengan Indonesia. Oke. Sudah Marti, terima kasih. Mati lah. Akhirnya mungkin akhirannya dikit lagi. Akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia di dalam konferensi meja bundar di tahun 1949. Tepatnya berada di Den Haag. Benar. Terima kasih Marti dan kawan-kawan. Jadi intinya setelah kita ada organisasi, kita mulai mikir, mulai kuliah, satset, tiba-tiba Jepang dapat paket, ya kan? Paket duar gitu kan. Bom Hiroshima Nagasaki meledak lah. Akhirnya Jepang kemudian ngaku kalah, beritanya sampai ke kita, akhirnya kita proklamasi tanggal 17 Agustus. Nah, masalahnya ketika kita buat negara ya, kita itu udah ada wilayahnya, udah ada rakyatnya, presiden pemerintahannya udah ada. Nah, cuman yang poin keempat nih, kita butuh pengakuan dari negara lain gitu. Nah, masalahnya negara-negara lain banyak yang belum ngakuin, kecuali negara-negara Arab beberapa tuh kayak Mesir, daerah Arab tuh banyak yang ngakuin. Cuman the core of the core-nya bumi ini kan banyak dari Amerika, Inggris, yang kekuatan-kekuatan lama tuh belum banyak ngakuin. Jadi ini tadi poin dari Mariam, banyak yang belum terima kemerdekaan kita gitu. Nah, jadi yang kita lakukan pada fase itu adalah ngangkat senjata, perang fisik, dan diplomasi. Diplomasi tahu diplomasi? Apa? Mariam tahu diplomasi? Mariam? Yang lain mungkin Marti itu benar. Intinya diplomasi kayak gini lah. Misal kalian mau nginep di rumah teman kalian nanti malam kan. Ada apa acara nanti malam? Konser apa? K-pop. Blackpink apa? Misal nanti malam ada konser gitu kan, di mana? Di konser Blackpink di Transmart gitu. Konser Blackpink di Transmart Buah Batu. Bayangin tuh. Nah, terus nanti orang tua kalian gak ngizinin. Ngapain Blackpink gitu. Nah, rame-rame. Nah, ketika kalian ngomong, "Ma, tolonglah aku mau nonton Blackpink sama teman-teman aku kan begini. Nah, itu diplomasi namanya. Jadi kalian berusaha negosiasi sama orang lain gitu. Agar keinginan kalian, kepentingan kalian bisa tercapai, atau mungkin setidaknya tercapai, cuman ya ada kurang-kurang dikit nggak apa deh gitu. Itu diplomasi gitu. Jadi kita mengangkat senjata, perang fisik sama diplomasi. Kenapa itu dilakukan? Karena tadi Mariam bilang, banyak negara yang belum mengakuin kemerdekaan kita gitu. Akhirnya kita berjuang mempertahankan kemerdekaan kita, baik secara senjata dan secara diplomasi, secara ngomong-ngomong negosiasi. Akhirnya diakuin deh kemerdekaan kita tahun 49 sama Belanda. Di konferensi meja bundar seperti itu. Tapi intinya di fase ini adalah gimana kita udah mau finishing touch lah, kita akhirnya merdeka. Ada pertanyaan di sini?
Selanjutnya mungkin boleh yang online, silakan. Masa mengisi kemerdekaan yang terakhir. Ani dan kawan-kawan. Stop share dulu. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Ani, Wati, Amel, dan Nuri. Mungkin nggak tuh ya? Mungkin aja ya. Gimana? Ayo, yang online boleh menyampaikan buah pikirannya, sharing-sharing. Kenapa? Sebenarnya gini ya, iya sih ya. Di kurikulum tuh nggak ada kalau sejarah dari pemerintah. Tapi sebenarnya seru sih itu. Ya nanti saya sampaikan sih. Masalah gini juga. Ini yang online gimana? Presentasi dulu. Marah curhat kita nanti. Halo? Online. Nuri, Amel, Wati, dan Ani. The floor is yours. Ini nggak di-mute kan ya? Mereka dengar kan? Enggak nimut. Oke. Silakan sharing-sharing. Buru Mel. Ih, sabar, orang chatnya banyak banget juga. Jadi kalian kalau ingat diplomasi, kalian ingat Blackpink aja. Kalian mau nonton konser Blackpink cuman sama orang tua nggak boleh. Nah, ketika kalian negosiasi yaitu kalian berdiplomasi dengan orang tua kalian. Udah langsung mulai boleh. Silakan Amel dan kawan-kawan, waktu dan tempat dipersilakan, boleh share screen dan lain-lain. Tidak perlu. Atau mau ngomong aja juga boleh. Mungkin dari yang pertama, apa itu masa mengisi kemerdekaan? Masa yang dimana kita menerapkan atau melakukan kegiatan yang mencerminkan sikap dan sifat para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Terus, masa apa tadi boleh diulangin? Tadi saya rada nggak mudeng, nggak nyambung. Masa yang dimana kita menerapkan atau melakukan kegiatan yang mencerminkan sikap dan sifat para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oke. Menerapkan cinta tanah air lah ya. Cinta tanah air dan lain-lain gitu. Tanah air dan gagasan para pendiri bangsa dan lain-lain. Ada lagi, Amel? Atau mau lanjut poin 2? Boleh yang kedua, kapan ini masa mengisi kemerdekaan? 1945 saat ini. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir. Oke, 1945. Tapi saya koreksi jadi 1949 ya, soalnya Belanda bener-bener baru minggat dari Indonesia tahun 49. Jadi dari 49 aja. 5 sampai 49 tuh kita masih berjuang mempertahankan, masih ngusir-ngusir tuh. Ngusir-ngusir PNS Belanda dan lain-lain masih kerja di sini. Oke, lanjut. Ini silakan. Bapak, maaf. Apa? Pak. Kenapa? Kameranya apa? Enggak. Buram. Enggak, itu di kamu doang. Buram. Enggak. Oke, lanjut boleh Ani, silakan. Kapannya tanggal segini, mungkin dari bagaimana atau selanjutnya? Bagaimana berlangsungnya masa perjuangan dalam komitmen kebangsaan. Ya. Yang pertama, komitmen rela berkorban dalam edukasi,
Minat baca di Indonesia itu ada di urutan ke-60 dari 61 negara. Oke. Minat belajar di Indonesia rata-rata 71,69%. Terus? Kemudian komitmen dalam bersatu. Contohnya, beberapa penduduk asli Papua memiliki motif untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Lanjut. Kemudian komitmen cinta akan tanah air. WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merupakan sebuah organisasi gerak lingkungan hidup terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non-pemerintah dan organisasi pencinta alam serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Boleh ke intinya aja, Ani, silakan. Ke intinya, inti. Yang tentang terakhir, tadi udah bagus tuh. Ada persatuan, terus apa lagi? Cinta tanah air. Lanjut. Udah? Udah paling. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari Wati, dari Nuri mungkin? Tidak ada. Tidak. Oke, beri applause kepada yang online, silakan. Jadi kita masuk ke yang fase terakhir, masa mengisi kemerdekaan. Intinya ya ini setelah kita merdeka gitu, setelah Belanda pergi kita gitu. Nah, kita mau ngapain? Nah, kita akhirnya bisa menerapkan gagasan pendiri bangsa kita tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar dan lain-lain. Jadi akhirnya kita punya rumah sendiri yang bisa kita atur kapan tutup, pintunya ditutup, kapan motor masukin ke ruang tamu, akhirnya kita punya waktu gitu. Ya kapan kita masak teh manis, kapan masak kopi, kita punya kesempatan gitu. Akhirnya kita bisa menerapkan setelah sebelumnya dikuasai sama orang luar gitu. Waktunya dari tahun 49 sampai sekarang pas Belanda pergi. Dan bagaimana berlangsungnya? Nah, tadi Ibu Ani menyampaikan kepada kita bahwa problem bangsa ini salah satunya pendidikan. Ini benar. Jadi bangsa kita itu termasuk paling rendah dalam hal literasi. Jadi literasi itu bukan tentang bukan seberapa banyak kita baca, cuman seberapa jauh kita memahami teks gitu. Seberapa jauh kita memahami tulisan-tulisan itu kita rendah banget. Termasuk terendah sedunia gitu. Terbukti kan? Ya kayak gitu. Jadi kemampuan kita ini masih rendah. Kita banyak masalah begini. Banyak masalah. Lalu banyak juga masalah komitmen kebangsaan. Kalau kita lihat kan kemarin berarti ide atau mungkin gagasan Indonesia kan relatif baru. 1908 atau mungkin 1928 kan Sumpah Pemuda. Jadi ide Indonesia tuh baru. Jadi masih banyak digodok atau masih banyak dikerjain gitu, masih banyak digarap. Beda sama Inggris yang dia udah pulaunya sendiri di situ, Cina yang di situ. Ya mereka udah jelas, saya Inggris, saya Cina, kita belum jelas. Masih muda lah, sebagai bangsa itu masih muda. Nah, itu tugas ya bukan kalian doang, tugas saya juga itu, generasi saya, generasi kalian itu. Biar negara ini tuh punya inilah kayak misalnya Kausar apa? Pendidikan apa? Penghidup jiwa, berjihad mengenali. Nah, itu ya sama juga. Tugas kita, tugas saya, tugas kalian juga berjuang menemukan keutamaan Indonesia itu apa gitu. Gitu loh. Jadi kita punya keutamaan diri sebagai Indonesia bersama-sama. Oke, terima kasih.
silakan dicatat atau difoto, mungkin kalau nggak sempat nanti dicatat lagi. Jadi ini riwayat bangsa kita dari awal sampai akhir ya, sampai sekarang. Jangan lupa untuk tetap mencintai negara kita dengan segala perjuangannya. Merdeka? Merdeka? Yang cewek belum kedengeran soalnya. Davin belum? Merdeka? Oke, terima kasih. Oke, abis ini literasi ya berarti ya? Kelas, oh ya literasi, oke. Jadi fungsi literasi itu gitu juga tuh. Belajar menemukan inti dari apa yang kalian tulis, apa yang dibaca. Kita tutup dulu. Ayo perhatian, kita tutup dengan doa. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan, memperhatikan atas waktunya. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat buat kalian, buat saya pribadi juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amel, Nuri, Wati, sama Ani.